Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Di tengah panas dingin hubungan Amerika Serikat dan China, Amerika Serikat berencana menghidupkan kembali apa yang disebut Blue Dot Network atau BDN. Sebuah inisiatif yang telah lama tidak aktif yang diluncurkan sebelumnya oleh pemerintahan Trump untuk menandingi inisiatif Belt and Road Initiative milik China. Nah, selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Blue Dot Network versus Belt and Road Initiative. Kita lihat yang pertama, nah jadi Blue Dot Network atau BDN ini merupakan inisiatif multisektor yang diluncurkan oleh Amerika Serikat bersama dengan aliansinya Jepang dan Australia pada November 2019 lalu sebagai upaya Amerika Serikat untuk menandingi proyek jalur sutra milik China. Nah, Blue Dot Network ini adalah salah satu di antara sejumlah upaya pemerintah Amerika Serikat dalam menggalakkan investasi yang diklaim berstandar tinggi dan juga memiliki sertifikasi nih untuk meningkatkan transparansi dan juga berkelanjutan gitu ya. Yang dimaksudkan untuk bisa menggembleng lagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di pasar negara berkembang. Jadi setelah program ini cukup lama gitu ya tidak aktif, para pemangku kepentingan ini memulai kembali nih pembicaraan terkait program-program ini. Di mana lebih dari 150 eksekutif global yang mencakup 96 negara yang bertanggung jawab atas sekitar 12 triliun aset yang dikelola ini berpartisipasi dan mendiskusikan gagasan tentang bagaimana sih inisiatif Blue Dot Network ini bisa menutup kesenjangan infrastruktur global dan juga menciptakan infrastruktur berkelanjutan yang berstandar tinggi di pasar negara berkembang. Pasalnya, kebutuhan infrastruktur dunia ini dinilai mendesak nih dalam 2 dekade berikutnya yang diestimasikan membutuhkan dana hingga 94 triliun dolar. Sehingga Blue Dot Network ini yang dipimpin oleh Amerika Serikat gitu ya, mengklaim ini bisa menutupi kesenjangan investasi hampir 2,5 hingga 3,5 triliun dolar dalam proyek-proyek yang terkait dengan ekonomi negara berkembang. Nah, inisiatif ini akan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur yang ditetapkan oleh negara-negara kaya G20 dan juga G7 sebagai dasar untuk standarnya, di mana OECD ini akan menjadi mitra teknis dan operasional untuk proses sertifikasinya nih dan juga kerangka tinjauannya. Nah, sertifikasi yang digaungkan oleh Blue Dot Network ini diharapkan bisa menghilangkan ketidakjelasan dan juga bisa meminimalisir resiko pembiayaan bagi investor. Lewat Blue Dot Network ini nantinya akan ada lagi nih evaluasi dan juga sertifikasi terhadap proyek infrastruktur yang sesuai dengan standar di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu media asing menulis bahwa inisiatif ini sebagai bentuk atau upaya gitu Amerika Serikat dalam menandingi proyek jalur sutra atau Belt and Road Initiative milik China. Lantas seperti apa sih Belt and Road Initiative yang digagas oleh China? Nah, China memang tengah berambisi ya untuk berekspansi besar-besaran terutama dengan mega proyek abad ini yaitu Belt and Road Initiative atau yang dulu namanya ini One Belt One Road dengan terus berinvestasi ke berbagai proyek terutama infrastruktur di kawasan Asia. Saat ini mega proyek Belt and Road telah menghubungkan 70 negara di Asia, Eropa dan juga di Afrika. Nah, Belt and Road Initiative ini merupakan kebijakan mega proyek pemerintah China yang bertujuan untuk membangun kembali nih jalur infrastruktur darat, laut, dan udara secara besar-besaran untuk bisa meningkatkan lagi jalur perdagangan dan juga ekonomi antar negara di kawasan Asia dan juga sekitarnya. Nah, sejak peluncuran Belt and Road Initiative tahun 2013, ambisi Presiden China Xi Jinping yang terkait dengan investasi infrastruktur dan pembangunan ini telah memberikan sinyal nih sebagai bentuk keuntungan geopolitik. Di mana sejak awal China telah ini sangat proaktif gitu ya dalam menjangkau negara-negara sahabat di Indo-Pasifik dan juga sekitarnya. Melalui proyek lintas benua senilai 1 triliun dolar lebih ini, China telah membuat terobosan ke 138 negara ekonomi berpenghasilan rendah dan juga menengah, bersamaan dengan membawa 29 organisasi internasional ke dalamnya. Nah, menurut laporan investasi Belt and Road Initiative di tahun 2020 lalu saja, China ini menginvestasikan hampir 47 miliar dolar. Ini di seluruh dunia ya, dan meski hampir sekitar 50% ini menurun gitu secara year on year karena ada tantangan yang disebabkan oleh pandemi. Lantas apa sih sebetulnya kelebihan dari program ini? Nah, jadi Belt and Road Initiative ini mengklaim mereka menyediakan dana yang cukup besar nih bagi anggotanya. Bahkan China dikabarkan menggelontorkan dana hingga 150 miliar dolar atau sekitar 2.137 triliun rupiah
per tahun. Nah, dana ini bisa dipinjam negara peserta program tersebut untuk bisa membangun infrastruktur mereka. Nah, Indonesia sebagai negara berkembang ini menjadi salah satu negara yang merupakan bagian dari anggota Belt and Road Initiative, di mana pada April 2019 lalu Indonesia menandatangani MOU-nya. Kalau kita lihat di sini kontribusi China semakin besar dan nyata ya, di mana kalau kita lihat di sini di tahun 2019 saja gitu ya, China ini menempati posisi kedua. Padahal kalau kita lihat di sini di tahun 2015 saja ya, China menduduki peringkat ke-9. Nah, dalam hal total nilai investasi ke Indonesia. Kala itu China menggelontorkan dana investasi hingga 630 juta dolar gitu ya untuk 1052 proyek di Indonesia. Selang 1 tahun kemudian, tepatnya di 2016, peringkat China ini langsung naik nih menjadi peringkat ketiga, di mana total investasi China ke Indonesia kala itu bertambah menjadi 2,7 miliar dolar begitu untuk 1.734 proyek di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir gitu ya, nilai FDI China di Indonesia memang mengalami peningkatan yang signifikan. Dan peningkatan investasi China di Indonesia ini memang tidak bisa ya dilepaskan dari proyek Belt and Road Initiative. Kalau kita lihat pada tahun 2019 saja, China ini sudah menempati urutan kedua sebagai investor asing terbesar di Indonesia, di mana total uang yang disuntikan China ke Indonesia ini mencapai 4,7 miliar dolar. Ini untuk menggarap lebih dari 2.000 proyek di Indonesia. Artinya dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 ini China telah menggelontorkan dananya ke Indonesia ini hingga 13,8 miliar dolar ya. Ini cukup fantastis jumlahnya. Sementara itu saat ini kalau kita tahu bahwa inisiatif Blue Dot besutan Amerika Serikat ini kan digaungkan lagi gitu ya, dan pada saat diluncurkan tahun 2019 lalu, sikap Indonesia ini menyatakan bahwa terbuka gitu pada standar dalam pembangunan infrastruktur yang ditawarkan dalam inisiatif ini dan juga ingin mendorong standar yang bisa diterima oleh banyak pihak dunia internasional. Banyak yang bertanya, lantas mampukah Blue Dot Network garapan Amerika Serikat bisa menyaingi Belt and Road milik China?